Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga dengan pembelajaran yang ketiga. Kita bersama-sama membaca teks yang berjudul Hutan Bakau si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Dari teks tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Sabuk hijau itu adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Yang ketiga, apa manfaat hutan bakau? Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan, juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Dengan cara penyiangan dan penyulaman. Nomor 5, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya, kepiting dan ombak dan binatang pemakan daun yang terkadang merusak hutan bakau. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Berikut gambarnya. Nah, kita bisa membuat garis bilangan untuk menyelesaikan suatu soal penjumlahan. Berikut contohnya, 9 ditambah 5. Kita bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu dari angka 0 sampai seterusnya. Lalu dari posisi 0 kita bisa loncat ke posisi 9 karena menunjukkan 9 itu ya. Karena ditambah dengan 5, maka kita harus loncat sebanyak 5 kali dari posisi 9. 1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti di posisi angka
14. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Mari kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif. Tentunya dalam bentuk gambar tumbuhan itu disebut dengan motif flora. Motif hias flora sangat digemari selain motif fauna dan geometri. Motif hias flora dapat kita amati dari aneka tumbuhan di sekitar kita. Gambar asli tumbuhan tersebut dapat kalian gayakan sesuai imajinasi tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Nah, dalam proses menggayakan bentuk yang asli itu dinamakan mendeformasi atau menstilir. Motif-motif hias banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, tenun, dan lain sebagainya. Adapun dalam menggambar dekoratif, bentuk-bentuk yang telah distilir ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.